回忆丢弃的垃圾，我眼斩天！妖族妖族，还需找出设下阵法的人。也会被人压制。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Little Fairy Yao, dan ini adalah episode ke-14-nya. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode ke-13-nya, di mana misi penyelamatan terhadap Suyu telah dimulai. Hanya saja rencana mereka tidaklah berjalan dengan lancar, sebab Shin Yong dan yang lainnya segera melakukan penyerangan kepada Moyang. Pertarungan pun telah terjadi di antara mereka, sedangkan Hewan berencana untuk bisa segera memberikan bantuan kepada Suyu, karena tidaklah mungkin dia membiarkan hal ini terjadi di depan matanya. Namun tentu saja Mochen tidak akan membiarkan hal itu. Serangan langsung saja diarahkan kepada Hewan. Beruntungnya Moyang telah menyelesaikan pertarungannya dengan Shin Yong, jadi dia pun dapat memberikan bantuan kepada Hewan. Mereka pun saling bekerjasama untuk bisa menyelamatkan Suyu. Formasi ini memang dapat mereka hancurkan, namun sayang sekali Hewan telah dibawa pergi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya, di mana hewan yang telah terjatuh segera diselamatkan oleh formasi yang sebelumnya ditinggalkan oleh Nanja. Jadi dengan hal inilah semua makhluk jahat yang mencoba menangkapnya dengan mudah dikalahkan. Pada akhirnya hewan pun telah berhasil keluar, dan tanpa basi dirinya langsung saja menangkap para tetua yang sedang menjalankan ritual tersebut. Dengan hilangnya mereka, maka tentu saja ritual pengorbanan telah berhasil dihentikan. Hanya saja pertarungan masihlah belum selesai antara Moyang dan ayahnya. Dalam pertarungan tersebut terlihat kalau Mochen dengan mudah memberikan tekanan kepada putranya sendiri. Sayang sekali pertarungan ini harus terganggu dengan munculnya hujan api. Formasi pertahanan tentu tidak dapat bertahan terlalu lama. Mochen pun hanya bisa berharap orang yang dia percaya itu datang di waktu yang tepat, supaya bisa memperkuat formasi pelindung mereka. Di sisi lain, Kyushi tengah melakukan evakuasi kepada para warga supaya bisa bersembunyi di tempat yang lebih aman. Mochen dan juga Moyang kembali terlibat dalam pertarungan sengit. Di sini Moyang memberitahu betapa kecewanya dia dengan keputusan ayahnya. Ia pun berjanji apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah mengambil jalan yang sama seperti apa yang telah ayahnya lakukan. Serangan pamungkas pun langsung saja diciptakan oleh Moyang agar bisa memastikan kekalahan ayahnya. Adu serangan pun telah kembali terjadi. Namun di tengah semua itu, Mochen pun mulai melakukan sesuatu yang seketika saja menghentikan pergerakan dari Moyang, karena formasi pengurung yang diciptakan oleh Mochen. 回忆丢弃的垃圾，我眼斩天！ Tidak hanya itu saja, namun dia juga kembali menciptakan formasi ritual pengorbanan, yang mana kali ini itu jauh lebih kuat lagi. Bahkan beberapa warga yang mencoba untuk melarikan diri segera diambil oleh kepala desa untuk dijadikan sebagai tumbal. Apa yang dilakukan oleh kepala desa benar-benar membuat Kyushi terkejut. Selain itu dia penasaran bagaimana formasi ini tercipta. Melihat ada yang tidak beres kepada Suyu, Hewan pun meminta bantuan kepada Nanja, karena tiba-tiba saja ritual pengorbanan berbalik. Nanja meminta Hewan untuk melihat seksama susunan formasi tersebut dan gambarkan kepadanya. Hewan paham, jadi dirinya pun langsung saja menggambar formasi itu, yang ternyata berasal dari klan iblis, yang mana akhirnya Hewan pun menjadi sadar kalau ada seseorang di balik tindakan kepala desa. Bagi Nanja, teknik formasi tersebut agak unik, jadi cukup sulit untuk bisa menghancurkannya. Satu-satunya cara untuk bisa menghentikan formasi ini adalah menemukan pelaku yang menciptakannya.妖族，还需找出设下阵法的人。 Zheng Zilu merasa pamannya mengetahui sesuatu, jadi dia akan mencoba bertanya kepadanya.
Sedangkan hewan sendiri berencana untuk melihat ke bawah, siapa tahu ada hal yang bisa dirinya selesaikan. Nanja sudah tidak dapat menahannya lagi dan meminta hewan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Sedangkan Nanja mencoba melakukan deteksi, namun orang tersebut telah menghilang. Untung saja Nanja memiliki sebuah harta yang dapat menemukan keberadaan orang tersebut. Pada akhirnya formasi pertahanan yang dulu diciptakan oleh hewan telah hancur yang mengakibatkan hujan api telah memasuki desa. Kekacauan pun telah terjadi di mana-mana. Zheng Zilu sempat bingung harus pergi kemana dulu. Sampai akhirnya sebuah serangan pun tertuju kepadanya dan membuat Zheng Zilu terluka parah. Ini semua adalah ulah dari Xin Yong. Kembali ke sisi Mo Yang, di mana Mo Chen sudah bosan memberikan bimbingan kepadanya. Tapi tanpa disadari, Mo Yang berhasil melepaskan diri dan juga tanpa sadar malah melukai ayahnya. Di sisi luar terlihat kalau Lu Chungi adalah dalang di balik semua kejadian tersebut. Nanja sudah tahu ini adalah ulahnya, namun dia tidak tahu apa alasan Lu Chungi sampai berbuat seperti ini. Yang ternyata Denny juga berkeinginan untuk menemukan jiwa hewan. Tapi tetap saja tindakannya itu tidaklah bisa dimengerti oleh Nanja. Jadi lebih baik dia itu segera menghapus arai tersebut. Berhubung Lu Chungi masihlah belum memberikan kejelasan, alhasil pertarungan pun telah terjadi di antara mereka. Sedangkan Mo Chen sangatlah terkejut karena formasinya bisa dilepas. Ia pun bertanya-tanya apakah sosok ini telah mengkhianati dirinya. Dia pun segera mengirim Mo Yang untuk pergi melindungi Suyu. Kembali ke sisi Suyu, di mana dirinya terus diserang oleh jiwa-jiwa jahat. Meskipun begitu, Suyu masihlah bertahan karena dia harus menyelesaikan janji yang telah dia buat dengan kepala desa. Di mana Mo Chen memberitahu kalau mereka semua telah terpenjara dalam waktu yang cukup lama. Satu-satunya harapan yang mereka miliki hanyalah Mo Yang saja. Kepala desa serta berharap kalau putrinya itu bisa hidup dengan bebas, karena dia yakin kedepannya Mo Yang akan menjadi pemimpin yang hebat. Namun sayang sekali, itu sepertinya hanyalah harapan saja. Suyu maupun Mo Chen sadar betul kalau pengorbanan ini sangatlah penting, jadi tidaklah boleh ada kesalahan. Kepala desa pun meminta maaf karena Suyu harus menanggung beban yang begitu berat. Dia hanya bisa berharap yang terbaik untuk Suyu. Kembali ke masa sekarang, di mana Suyu tidaklah menyerah dan akan terus melakukan teknik pengorbanan untuk bisa melindungi mereka semua. Sedangkan Nanja masihlah bertarung dengan Lu Chungi. Dalam pertarungan tersebut, Nanja tidaklah kesulitan dalam menghindari semua serangan yang dia arahkan. Bahkan Nanja hampir saja melukainya. Sampai akhirnya Lu Chungi pun menyadari ada yang tidak beres, begitu pula dengan Nanja. Ia pun kembali pergi untuk melindungi hewan. Kembali ke sisi Suyu, di mana dia tengah merapalkan pola Chenxi. Hanya saja waktunya itu tidaklah banyak, dan benar saja dia pun hampir saja tertimpa oleh hujan api. Beruntungnya ada hewan yang melindunginya. Tidak hanya itu saja, dia juga membentuk sebuah pelindung untuk bisa menahan hujan api. Dan begini Suyu bisa fokus dalam membentuk pertahanan baru. Sayang sekali ada sebuah serangan yang tertuju kepadanya. Beruntungnya Mo Yang datang dan harus mengorbankan dirinya untuk bisa melindungi Suyu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.